Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan masuk materi baru yaitu tentang pecahan. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari cara mengubah berbagai bentuk pecahan, cara mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Materi pertama yang akan kita bahas adalah mengubah berbagai bentuk pecahan. Kelas 4 dan 5, kalian sudah belajar bahwa selain pecahan biasa, ada berbagai bentuk pecahan lainnya, yaitu pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Setiap bentuk pecahan tersebut dapat diubah menjadi bentuk yang lain. Berikut ini adalah cara mengubah pecahan ke bentuk pecahan lainnya. Yang pertama, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang kedua, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Yang keempat, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Yang kelima, mengubah desimal menjadi persen. Dan yang terakhir, mengubah persen menjadi desimal. Nah, kita akan membahas satu-satu ya, seperti apa sih cara mengubah pecahan ke bentuk yang lain. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal adalah dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, atau seterusnya. Penyebut 10 berarti ada satu angka di belakang koma. Penyebut 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. Penyebut 1000 berarti ada 3 angka di belakang koma, dan seterusnya. Contohnya 3/10. Karena penyebutnya 10, maka akan ada satu angka di belakang koma. Jadi kalau kita ubah ke pecahan desimal, 3/10 akan berubah menjadi 0,3. 45/100. Penyebutnya 100, maka akan ada 2 angka di belakang koma, dan pecahan desimalnya adalah 0,45. Yang ketiga, 125/1000. Penyebutnya 1000, maka akan ada 3 angka di belakang koma, dan pecahan desimalnya adalah 0,125. Pada contoh nomor 1-3, penyebut pecahan merupakan kelipatan 10. Jadi, pecahan dapat langsung diubah ke desimal. Nah, ini ada contoh soal berikutnya. 3/4. Karena penyebutnya bukan 10, 100, atau 1000, jadi penyebutnya kita akan arahkan ke 100. Nah, jadi 4 kita kalikan 25. Karena di bawah dikalikan 25, jadi yang atas juga kita kalikan 25. Maka dapatlah 75/100, dan bentuk desimalnya adalah 0,75. Contoh soal berikutnya, 1/2/5. Yang pertama, kita jadikan pecahan biasa, yaitu 7/5. Sama dengan contoh soal yang tadi, kita arahkan ke penyebut 10. Jadi sama-sama kita kalikan 2, maka
dapatlah 14 per 10 dan bentuk pecahan desimalnya adalah 1,4. Contoh soal berikutnya, 5 per 8, kita kalikan dengan 125, maka didapat bentuk pecahan desimalnya adalah 0,625. Gimana? Mudah bukan? Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, kebalikan dari yang pertama tadi. Cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa adalah dengan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, atau seterusnya. Selanjutnya, ubah pecahan ke bentuk paling sederhana. Contohnya, 0,8 memiliki satu angka di belakang koma, maka penyebut 10. Jadi 8 per 10, setelah itu kita sederhanakan, maka dapatlah hasilnya 4 per 5. Contoh kedua, 0,25. Dua angka di belakang koma dijadikan pecahan dengan penyebut 100. Jadi 25 per 100. Setelah itu kita sederhanakan, maka didapatlah hasilnya 1 per 4. Dan contoh yang ketiga, 0,375. Tiga angka di belakang koma dijadikan pecahan dengan penyebut 1000. Setelah itu kita sederhanakan, maka didapatlah hasilnya 3 per 8. Gimana? Mudah kan? Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya. Materi yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 100. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen, caranya yaitu dengan mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 100. Apabila pecahan tersebut penyebut 2, maka perkalikan dengan 50. Berpenyebut 4, maka perkalikan dengan 25. Berpenyebut 5, maka perkalikan dengan 20. Berpenyebut 8, maka perkalikan dengan 12,5. Berpenyebut 10, maka perkalikan dengan 10. Contoh soalnya, 1 per 4, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, apabila penyebut 4, maka kita kalikan dengan 25. Jadi, 1 per 4 dikalikan dengan 25, maka didapatlah hasilnya 25 per 100 atau 25%. Contoh berikutnya, 4 per 5. Penyebut 5, maka perkalikan dengan 20, maka didapatlah hasilnya 80 per 100 atau 80%. Gimana? Bisa ya? Lanjut ke materi yang keempat. Materi yang keempat adalah mengubah persen menjadi pecahan biasa, kebalikan dari materi sebelumnya. Untuk mengubah persen menjadi pecahan biasa, kalian terlebih dahulu perlu mengubahnya menjadi pecahan dengan penyebut 100. Selanjutnya, sederhanakan pecahan tersebut ke bentuk pecahan paling sederhana. Contoh, 20% atau 20 per 100
Setelah itu kita sederhanakan, maka didapatlah hasilnya 1/5. Contoh berikutnya, 75% dijadikan pecahan berpenyebut 100 menjadi 75/100. Setelah itu kita sederhanakan dan hasilnya 3/4. Contoh berikutnya, 125% atau 125/100. Setelah itu kita sederhanakan, maka didapatlah hasilnya 5/4 atau 1/4. Bisa kan? Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Materi yang kelima yaitu mengubah desimal menjadi persen. Cara untuk mengubah desimal menjadi persen yaitu dengan mengubahnya menjadi pecahan dengan penyebut 100. Contoh 0,2. Jadikan pecahan biasa, karena ada satu angka di belakang koma, maka menjadi 2/10. Seperti di awal tadi sudah dijelaskan, apabila berpenyebut 10, maka kalikan dengan 10, maka hasilnya menjadi 20/100 atau 20%. Contoh berikutnya, 0,35. Dua angka di belakang koma, maka hasilnya menjadi 35/100. Yang ini nggak usah dikalikan lagi karena penyebutnya sudah 100. Maka hasilnya sama dengan 35%. Contoh yang ketiga, 0,125. 3 angka di belakang koma, maka menjadi 125/1000. Karena persen itu adalah penyebut 100, maka dibagi 10. Dan didapatlah hasilnya sama dengan 12,5/100 atau 12,5%. Gimana? Mudah kan? Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu mengubah persen menjadi desimal. Untuk mengubah persen menjadi desimal, caranya dengan mengubah persen menjadi per 100 terlebih dahulu. Selanjutnya, ubah ke bentuk desimal dengan menentukan banyak angka di belakang koma. Contoh, 2% dijadikan pecahan biasa, maka hasilnya adalah 2/100. Seperti di awal tadi, apabila berpenyebut 100, maka akan ada dua angka di belakang koma, jadi hasilnya adalah 0,02. Contoh berikutnya, 45% dijadikan pecahan biasa, maka hasilnya 45/100. Berpenyebut 100, dua angka di belakang koma, maka hasilnya adalah 0,45. Dan contoh soal yang terakhir adalah 50% atau 50/100. Setelah itu kita sederhanakan, maka didapatlah 5/10 dan dijadikan desimal 0,5. Gimana? Keenam, materi tentang mengubah pecahan dari berbagai bentuk. Bisa kan? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu mengurutkan pecahan. Materi berikutnya adalah mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Untuk mengurutkan pecahan berbeda bentuk, ubahlah terlebih dahulu setiap pecahan ke bentuk yang sama.
ubahlah menjadi bentuk yang kamu anggap lebih mudah. Contoh, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. 0,4, 1/2, 25%, dan 1,75. Ada dua cara. Cara yang pertama, semua pecahan diubah menjadi bentuk desimal. 0,4 bentuk desimalnya tetap ya 0,4. 1/2 bentuk desimalnya 1/2. Yang pertama kita jadikan pecahan biasa dulu 3/2. Setelah itu kita arahkan ke penyebut 10, maka didapatlah 15/10 dan hasilnya adalah 1,5. Selanjutnya 25%, seperti yang sudah dijelaskan di awal, kita jadikan berpenyebut 100, maka hasilnya 25/100. Penyebut 100 akan ada dua angka di belakang koma dan didapatlah hasilnya 0,25. Yang terakhir 1,75, maka bentuk desimalnya tetap 1,75. Nah, setelah kita ubah semuanya menjadi bentuk desimal, maka bisa kita urutkan dari yang terbesar. Jadi, urutan dari yang terbesar adalah 1,75, setelah itu 1/2, setelah itu 0,4, dan yang terakhir 25%. Selanjutnya ada cara yang kedua. Cara yang kedua, semua pecahan diubah menjadi bentuk persen. 0,4 bentuk persennya yaitu 40%. 1/2 bentuk persennya 150%. 25% sudah dalam bentuk persen, jadi tidak usah diubah lagi. Dan yang terakhir 1,75 bentuk persennya 175%. Nah, setelah semuanya sudah diubah menjadi bentuk persen, sekarang kita bisa urutkan dari yang terbesar. Jadi, urutan dari yang terbesar adalah 1,75, 1/2, 0,4, dan yang terakhir 25%. Gimana? Mudah kan? Nah, setelah semua materi Ibu bahas, maka saatnya kita akan mengerjakan tugas. Dan cukup sampai di sini video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.